Jawabannya adalah untuk melejitkan kekuasaan mereka, atau dengan kata lain, untuk membuat semua orang, dalam hal ini rakyatnya, percaya sepenuhnya kepada sang raja, sehingga tidak ada yang berani menentang perintah raja. Konsep menganggap diri sebagai keturunan dewa ini sebenarnya bukanlah hal yang langka di zaman dulu. Di Asia Tenggara, ada banyak kerajaan yang para rajanya menganggap dirinya sebagai keturunan dewa. Hal ini bertujuan untuk membuat semua rakyat tunduk pada perintahnya dan tidak sesekali mempertanyakan perihal kebijakan sang raja. Selain itu, hal ini juga berguna untuk memelihara kedamaian di masyarakat agar tidak timbul pemberontakan terhadap raja. Dengan menganggap bahwa hanya keturunan dewa saja yang boleh memimpin kerajaan, maka jelas para warga tidak akan ada yang berani untuk menyerang ataupun mengkudeta rajanya, apalagi setelah mendapatkan ancaman berupa asap atau hukuman atau apapun itu. Selain itu, tentu saja untuk meneruskan dinasti kerajaan. Jika seorang raja adalah keturunan dewa, maka apabila sang raja meninggal dunia, siapakah yang akan menggantikannya memimpin kerajaan? Jawabannya jelas adalah anaknya. Setelah sang anak wafat, maka kini giliran sang cucu. Dan begitulah seterusnya. Inilah yang kemudian menjadikan kerajaan tersebut sebagai dinasti yang tak tergantikan soal urusan pemimpinnya. Di negara-negara lain pun kita juga sering mendapati hal seperti ini. Bahkan dalam kasus ekstrim, kita akan melihat seorang raja yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Ya, silakan berkunjung ke sejarahnya Fir'aun di Mesir. Kerajaan-kerajaan di Indonesia pun juga banyak yang menganggap bahwa raja mereka adalah seorang keturunan dewa, sehingga sang raja akan diagung-agungkan dan bahkan disembah layaknya berhala. Meski demikian, raja-raja terdahulu tak dapat dipungkiri memang memiliki banyak sekali kelebihan. Iya, mereka menjadi raja selain karena keturunannya, juga karena memang mereka punya kelebihan di bidang kepemimpinan. Para raja terdahulu banyak yang pandai memimpin, mampu mengembangkan ekonomi kerajaannya, mengatur siasat perang, hingga mengayomi masyarakatnya dengan memberikan contoh perilaku yang baik. Jadi, memang dia memantaskan dirinya sebagai seorang raja. Karena channel ini fokusnya tentang Sulawesi Selatan, maka mari kita ambil beberapa contoh raja yang ada di Sulawesi Selatan ini. Yang pertama ada Sawari Gading, sebagai contoh raja yang paling ideal. Dia banyak disebut-sebut oleh para sejarawan. Sawari Gading dikenal memiliki kemampuan bertarung yang sangat kuat, sehingga tak heran banyak kerajaan yang berhasil takluk di tangan Sawari Gading ini. Selain itu, dia juga memiliki kemampuan berlayar yang hebat. Banyak sekali potongan kisah yang menceritakan petualangan Sawari Gading mengelilingi lautan. Jadi memang, selain mengklaim dirinya keturunan dewa, Sawari Gading juga punya banyak kelebihan yang menjadi penguat bukti bahwa dirinya benar adalah titisan dewa. Masyarakat pun yakin dan merestui Sawari Gading sebagai seorang raja. Contoh lain bisa kita lihat pada sosok Arum Palaka. Meskipun tak ada tulisan yang mengatakan bahwa Arum Palaka menganggap dirinya sebagai utusan dewa, namun Arum Palaka punya kelebihan, yaitu pada semangat juangnya dalam membebaskan orang-orang Bugis dari penjajahan Goa kala itu. Sehingga tak heran jika dia dianggap sebagai Raja Bone paling berpengaruh sepanjang masa. Menurut Sudrajat, seorang sejarawan dari Universitas Negeri Yogyakarta, mengemukakan bahwa konsep menganggap diri sebagai keturunan dewa ini dikenal juga dengan nama konsep Dewa Raja. Paham atau konsep Dewa Raja ini adalah paham yang menganggap bahwa raja atau penguasa sebagai seorang dewa, atau bisa juga titisan dari dewa tertentu. Biasanya, apabila sang raja meninggal dunia, maka akan dibuatkan candi khusus untuknya, sesuai dengan karakteristik dewa yang dia perankan. Konsep ini semakin nampak pada masa pemerintahan Airlangga, yang mana dalam arca yang ditemukan mengandung makna yang seolah menggambarkan dirinya sebagai perwujudan dari Dewa Wisnu yang sedang menunggangi pundak Garuda. Kemudian terdapat pula bukti pada era Majapahit dan Singasari. Kala itu, Ken Arok berperang melawan Kertajaya, dan untuk mengalahkannya atau lebih tepatnya mengintimidasi musuhnya, maka Ken Arok ini menasbihkan dirinya dengan gelar Batara Guru. Saat meninggal dunia pun, Ken Arok ini tetap memakai gelar dewa, yakni Batara Siwa. Dalam dunia modern seperti sekarang ini, konsep seperti ini sebenarnya masih ada.
Contohnya ada di Korea. Maksud saya Korea yang di sebelah utara itu. Ya, itu adalah salah satu bentuk konsep dewa raja di masa modern ini. Beberapa negara juga masih menggunakan sistem keturunan, atau yang lebih akrab di telinga kita dengan istilah monarki, yang mana sang raja atau ratulah yang menjadi pemegang tertinggi tonggak kekuasaan di suatu negara. Meskipun sang raja tersebut tak lagi menisbahkan dirinya sebagai keturunan dewa tentunya. Jadi sebagai kesimpulan, seorang raja menganggap dirinya sebagai seorang dewa dengan beberapa alasan, yaitu yang pertama, untuk membuat masyarakat patuh kepadanya. Yang kedua, untuk mencegah terjadinya pemberontakan dan kudeta. Maka dari itu sang raja memberikan fatwa bahwa hanya keturunan dewa sajalah yang boleh menjadi raja. Jika lain daripada itu akan mendapatkan hukuman dari dewa. Yang ketiga, untuk mempertahankan dinasti keluarganya. Jadi, kalau dia wafat, sang anak masih bisa hidup nyaman sebagai seorang raja. Meski begitu, dalam penerapannya tentu tidak semudah itu. Karena selain menjadi seorang raja karena keturunannya, nyatanya seorang raja memang harus memantaskan dirinya bahwa dia memang layak menjadi seorang raja. Itulah mengapa banyak raja yang terkenal hebat dalam bidangnya masing-masing. Karena nyatanya mereka memang telah dididik sejak dini untuk menjadi penerus kerajaan. Dalam perkembangannya, faktor keturunan memang berpengaruh pada posisi raja seseorang. Namun bukan berarti tak ada raja yang berasal bukan dari keturunan raja secara langsung. Bukan berarti tidak ada kasus pemberontakan. Dan bukan berarti dinasti sang raja bertahan selama-lamanya. Seorang raja menjadi raja bisa dengan mengklaim dirinya keturunan dewa. Bisa pula dengan membuktikan bahwa dirinya lah yang paling pantas. Dan bisa pula dengan kedua cara tersebut. Jadi bagaimana menurut kalian? Kalau ada informasi yang melenceng, kurang atau justru berlebihan, mohon dikoreksi di kolom komentar. Mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Oke? Kata Andi sendiri dulunya merupakan pemberian dari bangsa asing. Bangsa yang dimaksudkan di sini tak lain dan tak bukan adalah Belanda itu sendiri, yang sebagaimana kita ketahui dulunya pernah menjajah Indonesia. Salah satu daerah yang tak luput dari perhatian Belanda kala itu adalah Sulawesi Selatan, utamanya Makassar, yang dulunya merupakan pusat dari kerajaan Goa. Pihak Belanda memang mengintervensi kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan kala itu. Seiring dengan berjalannya waktu, kedudukan Belanda di Sulawesi Selatan sudah setara dengan pemerintah itu sendiri. Pihak Belanda yang sudah menganggap Indonesia sebagai rumah keduanya pun menganggap bahwa mereka perlu semakin banyak tenaga ahli di masa depan. Tenaga ahli berupa kaum-kaum terpelajar. Maka dari itu, pihak Belanda pun mendirikan sekolah-sekolah di berbagai wilayah jajahannya, salah satunya di Makassar. Di Makassar dibangunlah sekolah lanjutan seperti Ospia, Mulo, AMS, dan berbagai macam sekolah lainnya. Sementara untuk wilayah distrik atau desa dibangun sekolah gubernemen atau sekolah desa dan juga Volksschool untuk sekolah lanjutan 3 tahun. Sedangkan untuk tingkat lanjut didirikanlah sekolah seperti HIS dan Sehel School. Mohon maaf kalau pengucapannya salah. Saya tidak bisa bahasa Belanda soalnya. Menurut Matulada sendiri dalam buku yang berjudul Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, mengatakan bahwa pada masa itu, apabila seorang pribumi ingin mengikuti sekolah atau ingin mendaftar sekolah, maka mereka harus mengumpulkan daftar silsilah keturunannya. Selain itu, disertakan pula lembar pernyataan setia kepada pemerintah Hindia Belanda. Orang-orang pribumi ini kemudian akan ditempatkan sebagai pegawai untuk pejabat pemerintahan dan juga pegawai administrasi untuk perusahaan apabila telah lulus nanti. Nah, pada waktu itu memang tidak semua orang pribumi berhak mendapatkan pendidikan. Hanya orang-orang keturunan bangsawan sajalah yang mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Sedangkan rakyat biasa nyaris tidak ada yang mendapatkan pendidikan kala itu. Ketika para anak-anak bangsawan ini menyelesaikan sekolahnya, maka mereka akan mendapatkan gelar Andi di depan nama mereka. Adapun penggunaan gelar Andi ini dimulai sejak tahun 1930-an oleh para kepala swapraja dan keluarga bangsawan untuk memudahkan mereka mengetahui mana yang anak bangsawan dan mana yang bukan. Ya, kalau sekarang mungkin kayak gelar sarjana begitulah, yang ada SPD, SH, SE,
ST, SKJ, dan lain-lain. Hal ini tentu berakibat pada bergesernya kebudayaan di masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya pada nama-nama mereka. Karena dulunya, nama depan seorang anak bangsawan adalah La untuk laki-laki dan W untuk perempuan. Sedangkan untuk gelar kebangsawanan lainnya, ada gelar yang namanya Opu, Daeng, Karaeng, Arung, atau Puang. Dan kini, semua itu berganti dengan satu nama, yaitu Andi. Meski begitu, kata Andi sendiri bukanlah kata yang asing di telinga masyarakat Sulawesi Selatan. Karena Andi sendiri dalam bahasa daerah kita adalah kata sapaan dari seseorang yang lebih tua usianya kepada yang lebih muda. Andi sendiri berasal dari kata adinda yang berarti adik atau seseorang yang usianya lebih muda. Jadi sebagai kesimpulan, nama Andi adalah pemberian pihak pemerintah kolonial Belanda kepada para bangsawan di Sulawesi Selatan yang telah mengenyam pendidikan di sekolah. Kata Andi diberikan kepada mereka menggantikan nama bangsawan sebelumnya yang menggunakan kata La atau W. Penyematan kata Andi ini bertujuan untuk memudahkan kolonial Belanda dalam mengetahui siapa yang anak bangsawan dan siapa yang bukan, siapa yang dari golongan terpelajar dan siapa yang bukan. Kata Andi juga secara tersirat menisbahkan arti bahwa orang tersebut telah berpihak kepada Belanda. Karena salah satu syarat untuk mendapatkan pendidikan dan gelar Andi adalah menyertakan surat setia kepada pihak kolonial Belanda. Adapun dalam bahasa daerah, kata Andi sendiri berasal dari kata adinda, yang juga merupakan sapaan kepada orang yang usianya lebih muda. Pada masa sekarang ini, kata Andi bukan lagi disematkan kepada anak bangsawan dan terpelajar saja, melainkan kepada seluruh anak keturunan bangsawan yang biasanya mengikuti siapa ayahnya. Jadi jika ayahnya keturunan bangsawan, maka anak-anaknya akan punya nama Andi di depan namanya. Namun jika hanya ibunya saja yang bergelar bangsawan tapi ayahnya tidak, maka sang anak tidak akan diberi gelar Andi di depan namanya. Meski begitu, pemberian nama Andi ini bukanlah sebuah aturan baku. Pasalnya, banyak juga orang-orang yang bukan keturunan bangsawan yang diberi nama Andi oleh orang tuanya. Dan itu tidak masalah, itu sah-sah saja. Terserah orang tuanya kan mau kasih nama apa dia. Memang, sejarah di balik nama Andi ini lumayan kelam kalau kita coba renungkan. Ternyata ini adalah bagian dari kolonialisasi Belanda kala itu. Meski begitu, kata Andi ini sudah terlanjur melekat dalam budaya kita, sehingga sudah lumrah dan tak lagi diidentikan dengan warisan kolonial Belanda. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Apakah ada informasi yang melenceng yang saya kemukakan di atas tadi? Apakah ada fakta lain yang belum saya masukkan di pembahasan tadi? Silakan kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita perlu mengetahui beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, zaman dulu belum ada yang namanya YouTube atau website streaming. Jangankan website, kamera saja masih jarang. Jadi, tidak ada bukti rekaman kesaktian orang-orang dulu yang mampu kita tampilkan atau kita lihat. Yang ada hanya cerita yang disebarkan dari mulut ke mulut saja, yang mana sudah tentu bakalan semakin bergeser kebenarannya. Misalnya, ada orang yang bisa tahan dari hantaman benda tajam. Bisa saja, benda atau sebutlah parangnya itu tidak tajam. Atau bisa juga orang itu terkena secara tidak keras, jadinya tidak ada luka dari benda tajam itu. Lalu berita itu kemudian disebarkan, dan orang-orang zaman dulu pun langsung dengan mudah percaya akan hal itu. Dan kemudian menyebarlah berita itu sampai lintas generasi dan sampai ke telinga kita. Ketika kita bertanya, mana buktinya? Ya, tidak ada, karena tidak ada video ataupun gambarnya. Kedua, zaman dulu ilmu pengetahuan belum semaju sekarang, sehingga apa-apa selalu dikaitkan dengan yang namanya mistis. Orang zaman dulu memang masih terbatas soal ilmu pengetahuan, karena belum adanya sistem pendidikan yang kayak sekarang. Ya, meskipun sistem pendidikan kita sekarang pun juga masih banyak kurangnya sih. Jadi orang zaman dulu kalau melihat suatu fenomena atau kejadian yang di luar nalar mereka, maka mereka pasti akan menghubungkan hal tersebut dengan sesuatu yang sifatnya mistis atau gaib.
Ini ulah setan lah, ini karena setan lah, ini setan lah, dan masih banyak lagi tuduhan yang diajukan ke setan. Jadi apakah benar orang zaman dulu itu sakti-sakti? Jawabannya tetap bisa iya dan bisa juga tidak. Kenapa? Karena sekalipun zaman dulu orang suka percaya dengan hal-hal gaib, namun nyatanya tak dapat dipungkiri kalau orang zaman dulu lebih dekat spiritualnya dengan Tuhan ketimbang manusia zaman sekarang ini. Hal ini membawa kita pada ajaran agama, yang dimana kalau kita merujuk pada ajaran agama, maka kita tentu tidak asing dengan yang namanya mukjizat para nabi. Tongkat Nabi Musa yang mampu membelah lautan, Nabi Sulaiman yang mampu berbicara dengan binatang, Nabi Isa yang mampu berbicara saat masih bayi, dan tentu saja masih banyak lagi. Mau kita anggap itu cuma cerita, tapi tertulis jelas di dalam kitab suci, maka tentu menimbulkan pertanyaan lagi. Kayaknya memang benar deh, orang-orang dulu itu sakti-sakti. Lantas, apa yang menjadikan mereka semua sakti? Yang pertama, pengaruh jin. Tak dapat dipungkiri kalau orang zaman dulu masih terpengaruh dengan yang namanya animisme, dinamisme. Budaya orang zaman dulu yang kerap kali memberikan sesembahan kepada benda-benda tertentu seperti pohon misalnya, telah menjadikan mereka lebih dekat dengan yang namanya jin. Dan tak jarang dari mereka kemudian diberkahi kekuatan untuk melakukan hal-hal random. Di Sulawesi, kita akrab dengan makhluk jadi-jadian yang bernama popo atau parakang. Di Jawa, kita akrab dengan babi ngepet dan tuyul, dan masih banyak lagi. Hal ini memang susah dibuktikan secara ilmiah. Namun tak dapat dipungkiri kalau banyak juga orang yang mengaku pernah dan bahkan terlibat dengan ilmu-ilmu gaib seperti itu. Oh iya, jangan lupakan juga ilmu santet. Iya, saya sendiri pernah melihat kejadian itu beberapa tahun silam. Dan saya sama sekali tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Membingungkan memang. Yang kedua, rasa dan intuisi. Zaman dulu, manusia belum berkenalan dengan gadget dan teknologi. Kalaupun mereka punya gadget, ya paling cuma sebatas tongkat saja. Jadinya, orang zaman dulu itu banyak yang mempelajari beberapa ilmu yang sifatnya spiritual. Dan ketika mereka belajar, fokus mereka itu benar-benar fokus yang benar-benar fokus, tidak terganggu sama yang namanya teknologi atau bagaimanapun itu. Saya tidak mau menyinggung agama manapun, tapi zaman dulu memang orang yang punya ilmu agama baik, dalam hal ini taat beribadah dan akhlaknya bagus, biasanya memang diberkahi dengan kemampuan yang luar biasa. Seperti bisa menyembuhkan penyakit dan sebagainya. Bisa jadi mereka terpengaruh ilmu hitam, dan bisa juga karena sesuatu yang lain. Mungkin karena mereka benar-benar beribadah dengan tulus dan hatinya bersih, sehingga dia mendapatkan sebuah keistimewaan. Sesuatu yang sudah jarang kita jumpai di zaman ini. Mungkin karena manusia di zaman ini sudah kebanyakan dosa. Jadi bagaimana? Semakin membingungkan bukan? Well, mari kita simpulkan saja. Orang zaman dulu memang ada yang sakti. Bisa jadi karena mereka adalah seorang nabi yang dibekali mukjizat sebagaimana yang kita pelajari dan baca di agama kita masing-masing. Bisa jadi karena memang dia diberkahi ilmu yang kita tak bisa jelaskan ilmu itu apa namanya. Bisa jadi karena orang itu bersekutu dengan makhluk halus, semisal jin, sehingga dia punya ilmu hitam. Bisa jadi karena dia diwariskan ilmu sama neneknya dulu. Dan bisa jadi juga orang itu cuman mengada-ngada, alias dia cuman cari sensasi saja. Dan ternyata sensasi iseng yang dia buat ratusan tahun silam justru masih eksis sampai sekarang ini. Kalau saya sendiri lebih percaya dengan sesuatu yang ada buktinya. Entah saya lihat secara langsung atau tertuang dalam kitab suci. Selebihnya tidak kita tahu kebenarannya, karena kita tidak hidup di zaman itu. Dan tidak ada bukti yang bisa kita percayai untuk menjelaskan hal itu. Dan satu saya lupa. Soal kebal dari senjata tajam. Itu mungkin saja karena si orangnya punya ilmu bela diri. Semacam kungfu, karate, dan masih banyak lagi. Atau bisa jadi karena mereka telah mempraktikkan ilmu bela diri tersebut, tapi secara tidak sengaja. Dan mereka tidak tahu kalau ternyata itu adalah ilmu bela diri. Atau justru dari mereka lah kemudian lahir yang namanya ilmu bela diri. Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian punya tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah.
Sempat ada Ki yang punya bukti, pernah dengar cerita-cerita, atau ada tambahan informasi? Mari sama-sama kita diskusikan di kolom komentar di bawah. Oke? Di Indonesia, orang yang sudah selesai melaksanakan ibadah haji biasanya akan dilabeli dengan sebutan haji di depan namanya. Untuk yang perempuan akan dilabeli dengan istilah hajjah. Istilah Pak Haji dan Bu Haji tentu sudah menjadi makanan sehari-hari bagi kita semua. Bahkan tak jarang ada orang yang suka marah apabila dia tidak dipanggil dengan sebutan Pak Haji atau Bu Haji. Apakah sebutan haji ini merupakan ajaran Islam? Langsung saja jawabannya bukan. Gelar haji bukanlah bagian dari tradisi Islam. Pasalnya gelar ini cuma ada di Indonesia, tidak ada di luar negeri. Lalu, apakah gelar haji ini adalah aturan dari pemerintah Arab Saudi? Jawabannya juga tidak. Lantas, dari mana gelar haji ini berasal? Dan siapa yang mempopulerkannya? Tidak lain dan tidak bukan adalah pemerintah Hindia Belanda, alias kolonial Belanda pada waktu itu. Ini akan mengantarkan kita pada kisah kelam di balik penyematan gelar haji ini. Sekitaran 2 abad yang lalu, pemerintah Hindia Belanda kerap kali menemukan kasus di mana orang-orang pribumi yang pulang dari haji selalu berbuat ulah. Jadi kala itu, pemerintah Hindia Belanda awalnya antusias dengan melaksanakan ibadah haji ini, karena dia melihat dari sisi perdagangannya yang akan menguntungkan pihak Hindia Belanda. Alhasil, pihak Belanda sendirilah yang memfasilitasi orang-orang pribumi kala itu untuk pergi ke Tanah Suci. Namun hal itu tak berjalan mulus, karena umat Islam yang kembali dari Tanah Suci nyatanya membawa pemikiran yang separatis, pemikiran yang menyebarkan bibit pemberontakan kepada Hindia Belanda. Para guru, ulama, dan kiai yang telah berhaji ini kerap kali menyebarkan pemikiran yang menginginkan agar Indonesia terbebas dari penjajah. Adapun nama dari pemikiran ini adalah Pan-Islamisme, sebuah pemikiran yang menghendaki adanya persatuan umat Islam di bawah satu negara yang umumnya disebut juga dengan istilah kekhalifahan. Salah satu ajaran Pan-Islamisme ini adalah dengan membebaskan diri dari penjajahan bangsa asing. Bukti dari maraknya Pan-Islamisme kala itu adalah dengan munculnya pemberontakan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh Islam seperti Pangeran Diponegoro dan Tuanku Imam Bonjol. Pihak Hindia Belanda tentu semakin khawatir dengan hal ini. Gerakan Pan-Islamisme semakin marak. Yang membuat gerakan ini marak adalah karena adanya kepercayaan di masyarakat bahwa orang yang telah berhaji itu adalah orang suci, sehingga kata-kata dan perintahnya akan dengan mudah dituruti oleh masyarakat. Menanggapi hal ini, pihak Hindia Belanda mencoba menaikkan tarif biaya haji dengan maksud menekan jumlah haji di Indonesia. Namun yang terjadi justru sebaliknya, jumlah yang mendaftar haji malah semakin bertambah dari tahun ke tahun. Pemberontakan makin terasa dengan lahirnya beberapa organisasi pergerakan Islam, seperti Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Samarhudi yang membangun Syarikat Dagang Islam, dan Cokro Aminoto yang membangun Syarikat Islam. Alhasil, karena pihak kolonial semakin resah, maka mereka pun memutuskan untuk menyematkan gelar haji kepada siapa saja yang telah kembali dari Tanah Suci. Mereka semua harus dipanggil haji di depan namanya. Selain itu, pihak kolonial juga mengharuskan orang-orang yang pulang haji ini agar selalu berpakaian layaknya orang Arab, seperti mengenakan jubah ihram dan juga sorban putih. Upaya ini dilakukan agar kolonial Belanda bisa terus mengawasi pergerakan umat Islam. Jika ada pemberontakan yang terjadi karena orang-orang berhaji ini, maka pihak kolonial akan menangkap mereka, menginterogasinya, dan bahkan tidak segan-segan untuk menyuntik mati mereka. Aturan ini disahkan Belanda di tahun 1903. Pada tahun 1916, pihak Belanda membangun sebuah rumah sakit di sebuah pulau terpencil di sekitaran Pulau Seribu. Pulau tersebut kemudian dinamai dengan Pulau Onrus.
di dalam rumah sakit pulau tersebut ditempatkanlah banyak jemaah haji yang baru pulang dari Tanah Suci. Pihak kolonial mengklaim bahwa mereka semua ini tertular penyakit, jadi harus dikarantina terlebih dahulu. Namun yang terjadi sebenarnya adalah mereka semua dicuci otak oleh kolonial Belanda agar pemikiran pan-islamisme mereka bisa hilang dan tidak mencoba membangkitkan pemberontakan nantinya. Meski demikian, kita tahu sendiri bagaimana akhir dari kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia. Meski Indonesia telah merdeka puluhan tahun yang lalu, namun penyematan gelar haji ini masih terus ada sampai saat ini. Hal ini sudah menjadi tradisi di Indonesia. Memberikan gelar haji kepada orang yang pulang dari Tanah Suci adalah sudah menjadi seperti kewajiban bagi kita. Sapaan Pak Haji atau Bu Haji sudah menjadi makanan sehari-hari kita sebagai orang Indonesia. Oke, mari kita akhiri pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan. Dengan kisah kelam di balik label haji ini, maka haruskah kita bangga dengan penyematan gelar haji ini atau justru sebaliknya? Silahkan teman-teman jawab di kolom komentar di bawah ini. Kisah atau sejarah suku Toalean dimulai sekitar periode Holosen pertengahan hingga akhir. Periode Holosen sendiri berlangsung sekitar 11.700 tahun yang lalu. Suku Toalean dikenal sebagai masyarakat pemburu dan juga pengumpul yang menghuni Pulau Sulawesi. Kegiatan utama suku ini adalah berburu dan juga mengumpulkan makanan. Hewan-hewan yang diburu bermacam-macam, bisa babi, bisa juga rusa. Sedangkan yang dikumpulkan adalah kerang-kerang yang ada di pesisir pantai maupun sungai. Nama Toalean merupakan nama yang diberikan untuk suku ini. Orang-orang Bugis di masa depanlah yang menamai mereka seperti itu. Kata Toalean berasal dari kata Toale yang artinya manusia hutan. Dari nama ini, banyak peneliti yang mengira kalau suku Toalean banyak menghabiskan waktunya di hutan. Namun ternyata hal itu tidak sepenuhnya benar. Para peneliti berhasil menemukan fakta bahwa suku Toalean tidak terlalu banyak beraktivitas di hutan. Jejak-jejak peninggalan suku Toalean ini banyak ditemukan di situs Gua Leyang Paninge dan juga Leyang Bulu Sipong yang ada di wilayah Maros. Salah satu bukti peninggalan terbesar yang ditemukan adalah kerangka mereka yang kemudian diberi nama Besse. Pembahasan soal Besse ini sudah kita bahas di beberapa video yang lalu. Bisa kalian cek di situ. Sedangkan sekitar tahun 1902, dua orang ilmuwan dari Swiss bernama Paul dan Fritz Sarrazin mencoba menggali beberapa gua di dataran tinggi Sulawesi bagian selatan. Hasilnya, mereka menemukan mata panah yang dibuat dengan bentuk seperti batu bergerigi. Mata panah ini kemudian mereka namai dengan nama Titik Maros, karena lokasi ditemukannya memang di Maros. Selain itu, mereka juga menemukan perkakas batu khas lainnya yang dibuat dari tulang belulang. Semenjak saat itu, semakin banyak ilmuwan yang mencoba menggali di situs-situs gua bersejarah. Mereka hendak mencari bukti-bukti berikutnya mengenai suku Toalean ini. Sayangnya, hasil yang didapatkan memang tidak banyak. Artefak tertua yang berhasil mereka temukan diperkirakan berasal dari sekitar 8.000 tahun yang lalu. Berdasarkan semua temuan yang ada ini, mereka mengambil kesimpulan sementara bahwa suku Toalean ini adalah suku pemburu sekaligus pengumpul yang memangsa babi kutil, hewan endemik liar, dan juga memanen kerang-kerang yang dapat dimakan dari sekitaran sungai atau pantai. Suku Toalean memang sejauh ini dinobatkan sebagai suku atau mungkin masyarakat purba tertua di wilayah Sulawesi. Kendati demikian, bukti peninggalan mereka baru ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan saja. Dengan sumber daya yang terbatas, peralatan yang tidak secanggih arkeolog internasional, para peneliti tetap melakukan penelitian dan penggalian di situs-situs peninggalan Toalean ini. Hingga akhirnya mereka pun berhasil menemukan yang namanya Besse, kerangka manusia purba yang disinyalir adalah bagian dari suku Toalean itu sendiri.
diberi nama Bese karena Bese adalah nama kehormatan untuk seorang perempuan dari suku Bugis. Dan juga karena nama Bese cukup populer di Sulawesi, utamanya di Sulawesi Selatan. Berkat tulang belulang Bese ini, para peneliti dapat mengkonfirmasi bahwa suku Toalian ini terkait dengan manusia modern pertama yang memasuki Wallacea sekitar 65.000 tahun yang lalu atau bahkan lebih. Jadi mereka ini ada kaitannya, ada hubungannya. Leluhur Bese sendiri diperkirakan merupakan kelompok pelaut, pengumpul dan pemburu. Ini adalah nenek moyang dari suku Aborigin di Australia dan juga Papua. Mereka ini juga merupakan penghuni paling awal di Sahul, sebutan untuk sebuah benua super yang muncul pada masa Pleistosen alias pada masa Saman Es. Para peneliti juga memperkirakan bahwa Bese dan suku Toalian ini berasal dari suatu tempat di wilayah Asia, namun belum diketahui daerah Asia mana yang dimaksud, karena lagi-lagi masalah keterbatasan sampel yang didapatkan.